Halo. Oh iya pakai mic, lupa. Udah lama nggak pakai mic. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another reason of me, I was in it. Cek 1 2 3, cek dicoba. Cek 1 2 3, cek dicoba. Baik, alhamdulillah, welcome back again on my YouTube channel. Hari ini tuh mau bahas tentang dampak sosial media terhadap anak-anak. Karena saya seorang guru sekolah dasar, saya sangat peduli dengan kondisi anak-anak sekarang, dan konten-konten saya membahas seputar dengan perkembangan anak. Harapannya orang tua tuh lebih aware atas perkembangan anaknya. Salah satu yang menjadi keresahan saya adalah jangan bebaskan smartphone kepada anak-anak kita. Ini mungkin nanti ada interval usianya, usia berapa sih anak boleh menggunakan handphone dengan bebas, dan selagi dia masih anak-anak sebenarnya nggak ada kata bebas. Nggak ada kata bebas. Jadi orang tua itu berhak untuk ngecek apa yang diakses anaknya dan yang lainnya. Dan harus ada di mana hari tanpa gadget. Karena dampak sosial media sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Penasaran bagaimana pembahasannya? Simak video berikut ini. Kita bahas dulu tentang generasi Alpha, di mana mereka lahir di rentang waktu tahun 2010 sampai 2025, 2026 masih dikatakan sebagai generasi Alpha. Salah satu ciri generasi Alpha adalah dekat dengan teknologi. Ciri generasi Alpha itu dekat dengan teknologi. Dan mereka hidup lahir sudah mengenal teknologi. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z, Gen Z, Gen X atau milenial. Kemudian ada generasi Alpha, Gen Z, Gen Y, millennials, baby boomers. Jadi salah satu perbedaannya adalah mereka sudah mengenal dan dekat sama teknologi. Jadi memisahkan mereka dengan teknologi itu juga sebuah kesalahan. Tapi terlalu membebaskan mereka dengan teknologi itu juga kesalahan. Karena tanpa teknologi, anak-anak tetap akan tumbuh. Anak-anak tetap akan tumbuh. Jadi teknologi atau smartphone itu termasuk kebutuhan tersier. Tanpa itu anak-anak juga tetap bisa tumbuh. Salah satu hal yang menjadi keresahan saya juga sebagai seorang guru adalah orang tua membebaskan anaknya dalam menggunakan smartphone. Seharusnya penggunaan handphone ini tidak boleh dibebaskan. Tidak boleh dibebaskan kepada anak-anak. Kenapa? Social media itu uncontrol. Social media itu nggak bisa kita kontrol. Kecuali kita pemiliknya, gitu ya. Karena kita bukan pemilik sosial media, jadi kita nggak bisa kontrol sosial media. Dan
Yang jadi problem terbesar adalah ketika anak-anak mengakses informasi, video, dan yang lainnya belum sesuai penalaran mereka ataupun belum sesuai usianya. Kalau di bioskop aja itu ada keterangan usia ketika hendak menonton sebuah film. Ada SU, semua umur, ada 18 plus, artinya 18 tahun ke atas, 21 tahun ke atas, 14 tahun ke atas, artinya itu aja untuk sebuah film. Bagaimana dengan sosial media dan yang lainnya, orang tua juga harus mengawasi hal itu. Em, jadi harapan saya sebagai guru dan sebagai calon orang tua, karena memang sulit, saya akui menjadi orang tua itu sulit, dan membatasi akses internet itu penting. Kemudian membatasi akses terhadap handphone itu penting. Yang pertama, untuk kesehatan mata. Diharapkan menggunakan kacamata radiasi. Biasanya kacamata yang lensa kuning, kacamata radiasi, untuk membantu kesehatan mata anak. Kemudian rutin konsumsi minyak ikan, kemudian hal-hal yang herbal lainnya untuk membantu kesehatan mata anak, terutama konsumsi buah dan sayuran sangat dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kepada dampak sosial media yang too danger, cukup berbahaya untuk perkembangan anak. Jadi poinnya adalah tetap memperbolehkan tapi diregulasi. Dan untuk anak-anak yang usia 0 sampai 10 tahun sebaiknya tidak diperbolehkan. Jadi usia yang sangat cocok untuk anak mulai mengakses handphonenya itu di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Tapi tetap by regulasi. Tetap diregulasi sama orang tuanya, dalam artian menggunakannya ketika Sabtu Minggu aja. Atau menggunakannya bareng-bareng dengan orang tua. Dan orang tua tuh harus memahami apa yang diakses oleh anaknya. Dan di usia berapa anak di usia berapa sudah mulai boleh dibebaskan itu sebenarnya di remaja awal. Remaja awal itu sekitar 11 sampai 14 tahun. Tapi dengan catatan orang tua tetap harus cek. Orang tua tetap harus cek apa yang diakses oleh anaknya. Apakah itu melanggar privasi? Enggak. Enggak. Orang tua tetap harus tahu. Karena ada satu kasus yang terjadi um, di mana ketika orang tua ngecek apa yang diakses anaknya, orang tua shock gitu ya dengan apa yang diakses anaknya dan bagaimana pengaruh teman-temannya gitu. Ternyata luar biasa gitu. Jadi penting akhirnya untuk um, diregulasi dan tidak boleh anak-anak mengakses handphonenya sendiri, bahaya. Karena nggak penting juga di usia segitu mau untuk apa gitu. Kecuali mau jadi gamer, orang tuanya memang mendukung anaknya jadi gamer, ya silahkan gitu. Atau mau mendukung anaknya jadi YouTuber, di usia segitu mau jadi YouTuber, ya silahkan. Tapi ketika tidak ada urgensinya, lebih baik jangan. Untuk kesehatan anak-anaknya juga kayak gitu. Bahkan di usia remaja pertengahan atau remaja akhir sekitar 14 sampai 18,
kemudian 19 sampai 20, lebih ke remaja pertengahan ya, 14 sampai 18, orang tua tetap diperbolehkan ngecek HP anaknya dengan syarat gitu, ya ngobrol dulu sama anaknya. Dan di 17 tahun ke atas mungkin anak sudah mendapatkan kebebasannya. Namun jika ada hal-hal yang harus dicek sama orang tuanya ya nggak masalah, silahkan dicek. Meskipun di dalam catatan anak beli handphonenya pakai uangnya sendiri, tetap orang tua harus punya rasa awareness kepada anak-anaknya, tetap tetap penting. Mungkin itu aja. Bahaya jika anak-anak diberikan handphone terlalu bebas, ya mungkin dampaknya nggak secara langsung, tapi dampaknya akan di masa yang akan datang gitu. Jadi sangat penting buat calon orang tua dan orang tua untuk tetap diregulasi, dikasih aturannya agar jangan sampai bahasanya itu lebih ke burnout ya, burnout. Terlalu banyak informasi yang didapatkan itu juga keliru gitu. Karena informasi yang didapatkan itu butuh waktu untuk mengelolanya menjadi sebuah ide, gagasan, dan yang lainnya. Jadi jika terlalu banyak ya dan mereka belum siap, itu jadi hal yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.